Ibu Koni menarik tadi masalah karangan bunga tuh. Dari kalau kita lihat dari karangan bunga itu semua mengharapkan, punya harapan yang besar untuk Ibu Mega kembali bisa membenarkan demokrasi yang sedang di ujung jurang. Kan begitu sebenarnya itu makna dari karangan bunga itu ya. Kalau Ibu Koni sendiri melihat apakah nanti pada akhirnya Ibu Mega akan mengambil satu decision yang menurut kita itu berguna untuk menyelamatkan demokrasi kita. Pak Samad, Kan ini Ibu Koni dekat nih orang. Enggak lah, saya nggak mau bilang kalian dekat lah, ntar saya dianggap ini lagi, enggak. Tapi gini, kami tuh, saya menghormati ibu karena gini, saya perhatikan ibu tuh orang tenang. Oke. Ibu tuh pembaca yang baik, Oke. pencatat yang baik. Betul. Oke. Beliau tuh apapun dicatat, apapun diperhatikan dengan seksama. Saya jauh Pak, dibanding ibu mungkin saya jauh banget lah. Nah, jadi kalau saya bilang, ibu tuh dalam diamnya kontemplasinya panjang. Dan kita tinggal tunggu. Karena kalau saya lihat di PDIP itu suara ibu suara Tuhan, Pak. Beneran. Oke. Jadi percaya betul bahwa apa ibu akan nanti sampaikan. Jadi dianggap titah ya kalau ibu yang sudah ngomong. Bukan cuma titah, tapi titah yang telah melewati tadi proses berpikir, perenungan, kontemplasi. Jadi bukan cuma yang riak-riak karena gejolak emosi gitu atau apalah gitu. Enggak, tapi betul-betul itu. Dan perhatikanlah, nanti pada saatnya ibu bicara pasti itu sudah sangat melewati tadi hal yang saya bilang sudah banyak dipikirkan betul untuk kemajuan bangsa ini. Menurut saya ibu tuh udah selesai dengan dirinya. Dia udah pernah jadi presiden, Pak. Dan dia lahir anak presiden. Coba ya, kalau tempatnya jadi Ibu Mega coba. Anak presiden, ya kan? Melewati segala macam badai. Makanya kalau saya lagi diapa-apain saya cuma pikir iya juga ya. Kali nyaman dulu digituin. Ibu digituin, udahlah bawa masalah saya kecil lah gitu kan ya. Karena she been through a lot of things yang menurut saya perempuan normal udah bisa gila, Pak. Loh, orang kan nggak tahu, Pak. Ini anak muda sekarang kan nggak ngerti. Dulu waktu bisa jalan bungka zamannya Pak Harto itu, bagaimana suaminya, ya selalu udah almarhum ya. Bagaimana suaminya tuh angkatan udara pesawatnya di sabotase, lalu masuk ke laut dan ibu sedang hamil. Lalu pesawat itu ketemu, Pak. Jangan dibilang nggak ketemu. Akhirnya dengan segala pencarian kan ketemu. Tapi ditenggelamkan lagi, Pak. Beliau sedang hamil tuh, Pak. Bayangkan. Bagaimana coba rasanya? Belum lagi yang lain-lain lah. Bagaimana di UI juga ada. Aduh, ibu sempat cerita dengan ini ya. Tapi beliau sudah melewati banyak hal. Jadi menurut saya, pertama tadi beliau sudah selesai dengan dirinya. Yang buat beliau pikirkan adalah bagaimana Indonesia yang paling bagus dan aman dan tetap bisa Indonesia yang tegak berdiri dengan sehormat-hormatnya itu, Pak. Karena seperti omongan Sultan Jogja, itu saya nggak bisa lupa, Pak. Sultan cuma bilang sama saya ketika memperingati Pak Jokowi bahwa jangan ganggu, jangan sakiti Mega. Karena penguasa yang saya sih lebih suka aja bahasa mungkin nggak bela penguasa, tapi gini loh, harus kembali diyakinkan kepada semua apapun yang di TNI itu adalah kepentingan negara itu di atas segalanya. Jadi di atas segala kepentingan jabatan, di atas segala kepentingan materi, di atas segala kepentingan apapun. Jadi jangan dulu, militer TNI itu harus tunduk kepada negara ya, bukan tunduk kepada pemerintahan ya. Tunduk kepada negara, karena dia lahir, apalagi tentara Indonesia ya, kembali, saya harus ulangi lagi nih, karena tentara kayak kita ini nggak ada banyak, Pak, yang dari rakyat untuk rakyat. Jadi betul-betul harus tetap berpegang kepada dari rakyat untuk rakyat itu. Jadi dia harus tunduk kepada negara, bukan tunduk kepada pemerintah ya. Definitely not.